Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan materi ekonomi kelas 12 semester 1. Kali ini kita akan membahas lanjutan materi bab 3, yaitu tentang tahap pencatatan akuntansi perusahaan jasa. Tahap pencatatan ini ada beberapa pencatatan yang harus kita lakukan. Yang pertama adalah mencatat transaksi ke dalam jurnal umum ya. Kemudian memposting ke buku besar. Yang akan kita bahas kali ini adalah bagaimana cara mencatat transaksi ke dalam jurnal. Sebelum kita mencatat ke jurnal, terlebih dahulu kita harus menganalisis transaksi yang terjadi. Pengaruhnya kemana? Baik, kita mulai dengan analisis transaksi dulu. Jadi setiap transaksi atau bukti transaksi yang dicatat ke dalam jurnal perlu dianalisis atau diteliti terlebih dahulu. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam menganalisis transaksi adalah sebagai berikut. Yang pertama, tentukan perkiraan atau akun apa saja yang dipengaruhi oleh transaksi tersebut. Jadi ada 5 akun yang akan terpengaruh oleh transaksi. Nah, akun-akun tersebut yaitu yang pertama, ini kita urutkan berdasarkan nomor akunnya. Nah, nomor akun yang pertama itu ada harta atau disebut juga dengan aset. Harta atau aset ini ada golongan-golongan akunnya, mulai dari harta lancar, harta tetap, harta lain, harta berwujud, dan lain-lain sebagainya. Nah, ini sudah kita pelajari pada pertemuan yang lalu. Kemudian yang kedua ada utang atau disebut juga dengan liabilities. Utang juga demikian, ada utang jangka pendek, ada utang jangka panjang. Misalnya utang usaha, utang bank, utang hipotek, obligasi, dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga ada modal atau ekuitas. Nah, ini adalah modal investasi yang dilakukan oleh pemilik perusahaan. Kemudian yang keempat ada pendapatan atau income. Nah, pendapatan ini adalah hasil yang diperoleh oleh perusahaan selama beroperasi selama satu periode. Kemudian yang kelima ada beban atau disebut juga dengan expense atau biaya. Ini adalah pengeluaran perusahaan. Pengeluaran karena membayar sejumlah beban. Contohnya ada beban gaji, beban iklan, beban sewa, beban listrik dan air, dan sebagainya. Jadi tergantung dari transaksi tersebut. Nah, beban apa yang akan dibayar, berarti beban itulah yang akan muncul akunnya. Oke, diingat ya, ada 5 akun yang terpengaruh oleh adanya suatu transaksi. Kemudian yang kedua, untuk menganalisa transaksi, tentukan pengaruh penambahan dan pengurangan terhadap harta. Harta tadi ada kas dalam bentuk uang tunai, ada dalam bentuk benda lainnya, misalnya peralatan, perlengkapan, mesin, kemudian ada tanah, dan lain sebagainya. Ini sudah kita pelajari pada pertemuan lalu ya. Kemudian pengaruh terhadap utang, apakah dia mengalami penambahan atau pengurangan, kemudian juga modal, pendapatan, dan beban. Yang ketiga, tentukan debit dan kredit dari akun yang bersangkutan. Jadi debit kredit itu adalah posisi yang dilakukan dalam setiap pembukuan. Itu akan terpengaruh pada dua sisi, kanan dan kiri, di mana sisi kiri itu disebut dengan debit dan kanannya adalah kredit. Jadi tentukan debit kredit dari akun yang bersangkutan. Kemudian yang keempat, tentukan jumlah yang harus didebit atau dikredit. Nah, berapa jumlah uangnya, itu yang dicatat. Sekarang kita jelaskan dulu pengertian dari debit. Debit berasal dari kata debire yang merupakan bahasa Latin. Artinya pencatatan akuntansi di mana aset dan biaya mengalami peningkatan. Nah, jika aset dan biaya mengalami peningkatan, berarti dia kita catat di sisi debit. Debit biasanya berada di sisi sebelah kiri dan pertambahan aset bisa berupa penambahan uang atau disebut dengan kas atau alat, juga penambahan alat, hingga hal yang tidak berwujud secara langsung seperti sewa ataupun piutang. Piutang ini adalah tagihan ke pihak lain. Karena
pemasukan juga buat perusahaan. Kemudian kredit. Sisi kredit itu adalah kita lihat istilah kredit sendiri merupakan pencatatan akuntansi untuk akun hutang dan ekuitas yang mengalami peningkatan. Jika hutang dan ekuitas mengalami peningkatan, maka kita mencatatnya di sisi kredit. Satu lagi ada pendapatan ya. Kredit biasa terletak di sisi kanan dan memiliki nama Latin credere. Jika aset maupun beban berada pada posisi kredit, maka artinya pengurangan nilai dari akun tersebut. Kalau dia posisinya di kredit. Kalau di debit berarti kalau penambahan berarti itu di kredit. Nah, untuk lebih jelasnya kita lihat cara menentukan debit kredit untuk 5 perkiraan tadi atau 5 akun. Jadi akun itu sering juga disebut dengan perkiraan. Ini kita lihat di sini golongan perkiraan tadi atau akun. Golongan akun ada harta, utang, modal, pendapatan, dan beban. Nah, bagaimana cara memposisikan harta, utang, modal, pendapatan, dan beban ke debit dan kredit? Nah, ini caranya. Jika harta bertambah, nah ingat ya, harta itu ada harta lancar, terdiri dari kas, piutang, beban dibayar di muka, perlengkapan, dan lain sebagainya. Kemudian ada harta tetap, ada peralatan, tanah, gedung, mesin, dan lain sebagainya. Kemudian ada harta tidak berwujud, termasuk di situ goodwill, hak paten, dan lain sebagainya. Itu jika harta ini bertambah, maka kita mencatat akunnya di sisi debit. Jika berkurang, maka dicatat di sisi kredit. Kemudian yang kedua untuk utang. Utang jika bertambah, jika mengalami peningkatan, berarti kita catat di sisi kredit. Jika mengalami pengurangan atau pembayaran utang, maka angkanya utangnya dicatat di sisi debit. Kalau untuk modal juga sama dengan utang. Modal jika bertambah di kredit dicatat, jika berkurang di debit. Pendapatan jika bertambah di kredit, jika berkurang di debit. Sementara beban jika bertambah di debit, berkurang dicatat di sisi kredit. Jadi di sini ada dua, satu dan nomor terakhir, yaitu untuk harta dan beban itu sama cara menganalisanya. Jika bertambah dia di debit, jika berkurang di kredit. Sementara 2, 3, 4 utang, modal, pendapatan itu sama. Jika bertambah di kredit, jika berkurang dicatat di sisi debit. Selanjutnya kita ingin melihat langsung ke materi intinya, yaitu bagaimana cara kita mencatat transaksi ke jurnal umum. Jadi terlebih dahulu kita lihat dulu apa pengertian jurnal umum. Jurnal umum adalah suatu proses pencatatan suatu transaksi ke dalam jurnal. Sebelum melakukan penjurnalan, kita harus terlebih dahulu menganalisis pengaruh masing-masing transaksi terhadap akun-akun, antara lain aktiva, hutang, modal, pendapatan, dan beban. Jadi aktiva di sini adalah harta ya. Jadi kata lain dari harta bisa juga aktiva, bisa aset. Kemudian kita lihat bentuk dari jurnal. Bagaimana bentuk jurnal? Jurnal bentuknya seperti ini. Ada tabel-tabel yang harus kita buat. Nah, jika tidak ada tabel juga bisa, tapi yang umumnya kita buat dalam bentuk tabel. Terlebih dahulu kita buat judul laporannya dulu. Nama perusahaan, kemudian nama laporan, itu jurnal umum. Kemudian kita buat periode laporan, dan jika kita ingin membuat dalam ribuan rupiah, jangan lupa di judulnya kita buat dalam ribuan rupiah. Artinya nanti nolnya kita hilang 3 ya. Kolom-kolom yang terdapat dalam jurnal umum, yang pertama ada kolom tanggal. Ini kolom tanggal terbagi 2 ini. Ada yang sisi ini kita isi untuk tahun dan bulan, sementara yang sisi ini kita isi tanggalnya. Kemudian ada kolom keterangan, ini tanggal terjadi transaksi. Ada kolom keterangan, ini mencatat nama akun-akun yang berkaitan dengan transaksi, nama akunnya. Kemudian ada kolom ref, ini mencatat nomor dan kode akun jika akunnya sudah diposting ke buku besar. Kemudian ini ada debit, adalah jumlah uangnya yang harus kita catat di debit, dan ini sisi kreditnya, jumlah uang yang harus dicatat di sisi kredit sesuai dengan akunnya. Nah ini dia, inilah bentuk dari jurnal. Jadi setiap transaksi nanti kita masukkan ke dalam tabel jurnal ini. Nah, kita mulai dengan kita
Kita mulai terus dengan melihat contoh pencatatan transaksi ke dalam jurnal umum. Ini kita ambil contoh perusahaan jasa transportasi Anaura yang didirikan pada tanggal 1 Januari 2015. Transaksi yang terjadi adalah sebagai berikut. Nah, ini transaksinya ya, ini contoh transaksi. Tanggal 1 Januari 2015, Tuan Aulia memulai usaha dengan menginvestasikan uangnya ke dalam perusahaan sebesar 500 juta rupiah. Transaksi ini, jika kita masukkan ke dalam jurnal umum, maka kita tulis dulu di kolom tanggal 1, ini buat dulu tahun, bulan, kemudian tanggal 1, udah, keterangannya, nama akun apa yang muncul dari transaksi ini. Nah, ini yang disetor adalah uang, berarti ada muncul akun kas, uang ya, uang kas. Catat di sisi debit, karena kas bertambah pada perusahaan, harta ya, harta bertambah dalam bentuk kas. Catat di sisi debit. Jadi aturan mencatat di jurnal, berarti yang kita catat dulu adalah yang posisinya di sebelah debit dulu. Nah, adalah kas, catat angkanya 500. Nah, di sini karena dalam ribuan rupiah, 500 juta ini di debit ya, di sisi debit 500 juta. Kemudian di sisi kreditnya, kas itu adalah investasi ya, atau penanaman modal. Berarti modal perusahaan bertambah, dicatat di sisi kredit ya, karena setiap modal bertambah di kredit. Isi angkanya di kredit sebesar yang disetor, itu 500 juta rupiah. Dah, kemudian untuk tanggal 4 Januari 2015, transaksinya adalah dibeli sebuah kendaraan seharga 400 juta, dibayar tunai 250 juta, dan sisanya dibayar kemudian. Sisanya dibayar kemudian ini artinya sisanya dibayar bulan depan ya, ini sebenarnya bulan depan. Jadi transaksi ini akan terpengaruh ke akun harta. Jadi harta yang terpengaruh adalah harta dalam bentuk kendaraan. Nah, kita catat kendaraan itu, bertambah kendaraan, maka kita catat di sisi debit. Nah, catat dulu kendaraan, catat angka kendaraan berapa, angkanya 400 juta. Kemudian kendaraan ini sudah dibayar 250, berarti kas perusahaan keluar 250, berarti kasnya di kredit. Nah, harta perusahaan berkurang dalam bentuk kas, uang di kredit diisi. Jadi untuk meletakkan posisi kredit, jadi harus ada spasi masuk ke dalam. Maksudnya kira-kira 4 huruf dari debit ya. Ini dia kas, masuk ada spasinya, taruh di kredit sebesar yang dibayar, yaitu 250 juta. Kemudian sisanya belum dibayar ini. Nah, saya belum dibayar, berapa lagi sisanya, yaitu 150 juta lagi. Itu berarti utang perusahaan bertambah karena belum dibayar. Taruh di kredit, utang bertambah di kredit, taruh angkanya 150 juta. Ya, tadi lupa lagi bilang ini dalam kurung ini adalah keterangan dari transaksi, biar kita nanti mudah waktu memposting ke buku besar, tinggal kita posting ini aja. Nah, kata-kata ini keterangannya. Nah, tulis keterangannya, keterangan ini ya, keterangan transaksi, yaitu beli kendaraan secara cash dan secara utang. Kemudian tanggal 5 dibayar sewa kantor untuk bulan Januari 1 juta rupiah. Nah, jadi ini adalah pengeluaran kas. Setiap pengeluaran kas pasti kasnya dicatat di kredit karena berkurang. Jadi kita catat yang di debit dulu ya. Nah, dibayar sewa, yang dibayar sewa berarti ini adalah beban sewa kantor. Nah, ini adalah transaksi yang berhubungan dengan beban. Beban apa? Beban sewa kantor. Maka dicatat beban sewa kantor itu di debit. Artinya beban bagi perusahaan bertambah karena harus bayar beban sewa kantor sebesar 1 juta rupiah. Kasnya di kredit berkurang karena bayar beban sewa sebesar 1 juta. Keterangannya bayar sewa kantor. Kemudian tanggal 6 Januari dibayar pemasangan biaya iklan. Nah, ini juga pengeluaran kas karena bayar beban iklan. Jadi kita munculkan beban iklannya bertambah, dicatat di debit sebesar 300.
kemudian kasnya berkurang, dicatat di kredit 300.000. Jangan lupa buat keterangannya bayar biaya iklan ya. Nah, setiap bayar pasti ada kasnya pasti dicatat di sisi kredit. Kemudian tanggal 7 Januari dibeli peralatan kantor secara kredit. Nah, kredit ini artinya utang ya, jangan terpengaruh dengan kredit ini. Kredit artinya perusahaan apakah mengansur atau bagaimana ya, ini belum dibayar artinya. Jadi kalau belum dibayar berarti akan menambah utang perusahaan, sehingga utangnya dicatat di kredit. Nah, setiap catat ke jurnal tadi kan debit dulu yang kita catat. Jadi apa yang dicatat di debit adalah harta yang bertambah untuk perusahaan, yaitu peralatan kantor. Catat di sini peralatan kantor di debit, angkanya 200 juta, utang di kredit. Karena bertambah utang, maka dicatat 2 juta. Keterangannya beli peralatan kantor secara kredit. Kemudian tanggal 8 Januari dibayar premi ya, bayar lagi nih, bayar biaya asuransi. Jadi karena ini dibayar asuransi untuk 1 tahun, jadi ini namanya asuransi dibayar di muka. Jadi kalau dicatat asuransi dibayar di muka, berarti ini adalah golongan harta ya, golongan akun harta. Jadi tetap di debit dia dicatat bertambah. Kalaupun kita catat dia sebagai beban juga boleh, langsung beban asuransi juga posisinya sama di debit. Nah, ini bisa dua cara kita catat, bisa catat asuransi dibayar di muka, bisa kita catat sebagai beban asuransi, karena asuransi yang dibayar itu untuk jangka 1 tahun. Ini dia catat di debit 500.000, kemudian kas di kredit karena bayar ya 500.000 berkurang. Jadi tulis lagi keterangannya bayar biaya asuransi. Kemudian tanggal 10 Januari diterima pendapatan sebagai hasil operasi taksi sebesar 4 juta rupiah. Nah, ini adalah penerimaan kas. Setiap penerimaan kas itu akan mengakibatkan harta bertambah dalam bentuk kas, sehingga kas kita catat di debit karena dia bertambah. Jadi setiap terima uang, kasnya selalu dicatat di debit. Nah, catat dulu kasnya di debit sebesar yang diterima 4 juta dari hasil pendapatan jasa. Jadi setiap penambahan pendapatan jasa dicatat di sebelah kredit. Nah, ini pendapatan jasa 4 juta. Kemudian keterangannya beli peralatan kantor secara kredit. Tanggal 11 Januari dibayar bensin dan oli untuk keperluan taksi 300.000 rupiah. Nah, ini adalah pembelian perlengkapan habis pakai. Jadi kita catat sebagai beban saja karena dia habis pakai. Jadi beban bensin dan oli dicatat di debit, penambahan beban karena ini kan penambahan beban, jadi bebannya dicatat di debit. Karena ini pengeluaran kas, maka kasnya dicatat di kredit, kas berkurang atau harta berkurang, yaitu 300.000. Nah, ini 300.000 ini salah tulis 300.000 rupiah, sama dengan debit dan kredit posisinya harus sama. Setiap transaksi ini posisi debit dan kredit sama. Ini 300.000, ini juga seharusnya 300.000, ini salah ketik. 12 Januari 2015 disewakan kendaraan selama 4 hari kepada kantor ABC sebesar 6 juta. Nah, ini sesuai dengan jenis perusahaan jasanya transportasi, ini ada menyewakan kendaraan selama 4 hari. Jadi perusahaan memperoleh pendapatan sebesar 6 juta. Jadi ada pendapatan 6 juta bertambah, maka dicatat di kredit ini. Nah, ini kan masuk ke dalam sedikit, tetap pendapatan jasa 6 juta. Yang baru diterima uangnya 4 juta, berarti kasnya baru 4 juta. Catat kas bertambah 4 juta. Sisanya kan belum dibayar. Nah, sisanya berapa lagi dari 4 juta? Dari 6 juta yang sudah dibayar 4 juta, berarti sisanya tinggal 2 juta yang belum dibayar. Sehingga ini dicatat sebagai piutang usaha, uang perusahaan kepada pihak yang menyewa kendaraan ini. Nah, jadi kas bertambah 4 juta yang sudah dibayar, piutang yang belum dibayar ya bertambah 2 juta. Jadi kas piutang merupakan golongan harta. Dari mana kas piutang ini? Dari pendapatan
jasa, itu 6 juta. Jadi untuk mudah memahami, sumber dari harta berupa kas dan piutang ini adalah dari pendapatan jasa, itu 6 juta. Jadi jika ditambahkan kas sama piutang sama hasilnya dengan 6 juta ini. Jadi jangan lupa buat keterangan lagi, diterima pendapatan jasa. Kemudian transaksi ke selanjutnya tanggal 13, dibayar utang kepada PD Suka Cipta sebesar 2 juta rupiah. Nah, yang dibayar adalah utang, berarti utang berkurang. Ingat, jika utang berkurang maka dicatat di posisi debit. Nah, ini karena berkurang catat posisi debit. Tulis dulu utang, catat angkanya 2 juta. Jangan lupa tanggal ya, tanggal. Kemudian dibayar ya udah pasti kalau bayar itu pakai uang ya, pakai kas. Jadi kasnya dikredit sebesar 2 juta. Ini kas keluar atau kas menurun atau kas berkurang. Jangan lupa tulis lagi keterangan bayar utang keterangannya. Kemudian tanggal 14 Januari diambil dari uang kas untuk keperluan pribadi sebesar 1.500.000 rupiah. Nah, ini ada pengambilan uang oleh pemilik mungkin ya untuk keperluan pribadi. Nah, jadi akan berkurang kasnya. Berkurang kas, maka kas dicatat di kredit, sementara di posisi debitnya adalah pengambilan pribadi itu. Jadi untuk pengambilan pribadi ada akun tersendiri, dia namanya Prime. Nah, jadi kita catat Prime-nya di debit, kasnya di kredit. Nah, sebesar berapa yang diambil, yaitu 1.500.000 rupiah. Buat lagi keterangannya, pengambilan uang untuk keperluan pribadi. Transaksi yang terakhir, dibayar gaji supir sebesar 2 juta rupiah. Jika ada pembayaran gaji, sama juga ya, kasnya berkurang, maka kas dicatat di kredit, sementara di debitnya adalah beban gaji supir. Catat dulu debit dulu ya, jangan salah catat. Jadi setiap kita mencatat jurnal harus catat yang debitnya dulu, yang posisi debitnya apa. Inilah beban gaji supir, angkanya 2 juta. Kemudian di kreditnya adalah kas, itu sebesar 2 juta. Nah, jadi seperti itu cara menganalisa dan memasukkan atau mencatatnya ke dalam jurnal. Untuk lengkapnya ini jurnal yang lengkap. Ini telah kita satukan ya. Di kesimpulannya, setiap kita mau mencatat transaksi ke dalam jurnal umum, berarti kita harus terlebih dahulu menganalisa transaksi yang terjadi, pengaruhnya ke akun apa, dan akan mempengaruhi apakah akun tersebut bertambah atau berkurang. Sekian dulu. Jika ada kesulitan dalam memahami materi ini, kalian boleh bertanya di kolom komentar. Dan jika ada saran dan kritik, mohon juga di saran di komentar, di kolom komentar. Hanya ini dulu yang dapat kita bahas. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.